Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu buat kita semua. Semoga selalu sehat, selalu semangat dalam belajarnya, ya. Dimudahkan dalam mencari ilmu, ya. Oke, kemarin Bapak sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu tentang anjak piutang atau factoring, ya. Ini nanti Bapak akan jelaskan lanjutannya, ya, bahwa anjak piutang itu kemarin perusahaan apa yang bergerak di bidang jasa, ya, dalam kaitannya untuk pengalihan atau perpindahan piutang, ya, untuk sebagai jaminan. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarahnya, ya, sejarah dan mekanisme dari anjak piutang itu sendiri, ya. Oke, kita lihat sini. Nah, ya, dari sejarah anjak piutang sendiri, ya, anjak piutang ini di awal dikenal itu di daratan Inggris, ya, dan Amerika Serikat. Nah, sebutannya juga, ya, seperti factoring, ya, tahun 2000, ya, tahun 2000. Ini digunakan di Mesopotamia. Mesopotamia pada waktu itu masih dalam bentuknya sederhana, ya, sederhana, ya. Dari pihak faktor sendiri ini adalah bertindak sebagai agen penjual yang memang sekaligus juga sebagai agen perlindungan, ya, yang sudah lazim, ya, dikenal sebagai general factoring. Nah, kita lihat next, ya. Jadi fungsi dari manfaat anjak piutang di sini kaitannya dengan masalah hutang piutang klien, ya. Jadi ada hutang piutang klien yang memang faktor yang menangani atau bertindak sebagai menangani masalah atau mengambil alih piutang tersebut, ya, sehingga dalam konsep penagihannya, pembayarannya kepada debitur, ya, setelah piutang itu jatuh tempo beralih kepada usaha anjak piutang atau factoring ini. Jadi factoring ini memang bertugasnya adalah bertanggung jawab atas piutang klien, ya, dan membebaskan klien dari resiko atau kerugian dari usahanya, ya. Ini Bapak jelaskan lagi, ya, manfaat dari factoring kemarin juga sudah Bapak jelaskan, Bapak ulang lagi, ya, bahwasanya manfaat dari factoring ini dilihat dari masing-masing pihak, ya, karena anjak piutang ini dilihat ada tiga, ya, ada tiga yang berperan penting. Yang pertama bagi perusahaan anjak piutang itu sendiri atau factoring company, yang kedua bagi kreditur klien, ya, yang ketiga adalah bagi debitur, ya. Jelaskan. Yang pertama bagi perusahaan anjak piutang ini manfaatnya adalah dia memperoleh keuntungan berupa fee, ya, berupa fee dari biaya administrasi. Administrasi dari mana? Administrasi yang bekerja sama dengan perusahaan anjak piutang sendiri, ya. Yang kedua, ya, dari perusahaan anjak piutang ini tugasnya adalah membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur, ya, kreditur dan debitur. Dimaksud di antara kreditur dan debitur ini, kreditur ini adalah orang yang memberikan pinjaman, ya, atau kredit, ya, dan lain sebagainya, dan debitur ini orang yang melakukan pembiayaan atau peminjaman. Jadi maksudnya pertikaian itu seperti apa? Karena yang namanya usaha dari klien berupa penjualan barang-barang atau mungkin usaha perdagangan, itu kan memiliki resiko atau risk dari penjualannya ketika produk penjualan itu, ya, dengan debitur yang mengajukan kredit dan lain sebagainya, ya, resikonya adalah kredit macet dan lain sebagainya. Nah, masuk pertikaian seperti itu. Maka perusahaan anjak piutang ini, ya,
yang menjamin, ya, menjadi sebagai penopang, sebagai penengah jalan keluar bagi perusahaan klien kreditur itu sendiri. Nah, yang ketiga, ya, membantu manajemen pihak dari kreditur itu dalam menyelenggarakan kredit, ya. Jadi kalau perusahaan kreditur dalam penjualannya, gitu kan. Jadi ketika klien dari kreditur itu bekerja sama dengan perusahaan anjak piutang atau istilahnya factoring company ini, ya, maka ya dalam segi penjualannya, ya, dalam segi penagihannya, ya, dan lain sebagainya kepada debitur ini, maka akan dibantu, ya, diambil alih oleh perusahaan anjak piutang, sehingga resiko dari klien mengalami kerugian dari kredit macet dari debitur ini bisa diminimalisir, seperti itu, ya. Yang selanjutnya, manfaat, ya, yang selanjutnya sekarang bagi kreditur. Kreditur ini atau istilahnya adalah klien dari perusahaan anjak factoring itu sendiri. Yang manfaatnya menerima jasa pembiayaan dan manfaat yang diterima karena jasa non pembiayaan, ya. Nah, sekarang manfaat yang diterima melalui jasa pembiayaannya, ya, pasti, ya, dengan gabungnya dengan kreditur ini bergabung dengan perusahaan anjak piutang, yang pertama adalah meningkatkan omset dari penjualan itu sendiri, ya. Keterkaitan dengan manfaat dari 3 item yang paling penting dari perusahaan anjak piutang. Tadi sudah Bapak jelaskan, dari perusahaan anjak piutang itu sendiri, ya, atau company, factoring company. Yang kedua, bagi kreditur. Dari kreditur ini manfaatnya ada yang memang ada non pembiayaan, ya, seperti jasa non pembiayaan itu bisa karena beralih dari penagihan piutang, ya, dari debitur sekarang diambil alih oleh perusahaan anjak piutang, sehingga kan meringankan, ya. Ya, dan manfaat dari yang diterima dari jasa pembiayaan, ya kan, kalau dia bekerja sama dengan perusahaan anjak piutang ini, pertama klien itu tentunya akan meningkatkan omset dari penjualan. Yang kemarin penjualannya dia harus menjual umpamanya barang-barangnya melalui melalui cash, gitu kan. Tentunya ini juga bagi konsumen, ya, untuk menawarkan atau membelinya konsumen merasa berat. Contoh umpamanya kalau perdagangan bergerak di bidang umpamanya sepeda motor atau mobil dan lain sebagainya, atau rumah. Ini kan pasti untuk meringankan cara penjualannya, untuk meringankan ke konsumen, maka harus ada trik, harus ada cara, ya, agar ke konsumen ini mampu untuk membelinya. Caranya adalah dengan klien ini memberikan kreditur atau memberikan barang, ya kan, penjualannya dengan cara mencicil, ya, dengan cara mencicil seperti itu. Maka memang ada resiko atau rise ketika usaha dia berjualan produknya atau dagangannya dengan cara membayar secara tangguh kepada konsumen. Khawatirnya adalah kredit macet. Ini yang ditakuti oleh perusahaan kreditur ini atau kliennya. Maka untuk meminimalisir hal tersebut, maka dia harus bekerja sama, berkolaborasi dengan perusahaan anjak piutang itu sendiri, ya, untuk yang sebagai penjamin dan membantu untuk dalam hal penagihan, seperti itu. Sehingga peningkatan dalam penjualan diharapkan klien ini lebih banyak, gitu kan, ya. Contoh umpamanya ketika berjualan sepeda motor, umpamanya harga 1 unit sepeda motor, perkiraan harga motor umpamanya Scoopy harga sekitar 25 juta. Terasa berat bagi konsumen untuk membeli motor Scoopy dengan harga 25 juta, ya.
Kecuali kalau dapat uang bonus atau uang kaget dan lain sebagainya bisa untuk membeli cash. Tapi kalau untuk bagi karyawan biasa dengan digaji nominal umpamanya UMR 5 juta 6 jutaan gitu kan, berarti kan ada kos atau biaya lain yang harus dikeluarkan. Maka untuk membeli sepeda motor dia harus menabung ya selama beberapa bulan gitu kan, sampai 25 juta baru bisa kebeli. Nah, dengan kredit, klien ini bisa mengkreditkan, sehingga kan mempermudah konsumen untuk membeli. Tidak mesti harus dia menabung uangnya sendiri, kalau udah pas baru dia beli. Tapi kalau dengan cicil dia bisa membayar cicilan sesuai dengan kemampuannya per bulan dan lain sebagainya, sehingga peningkatan penjualan omset dari klien ini akan lebih mudah. Seperti itu ya. Yang kedua, kelancaran modal kerja. Udah pasti ya, karena yang namanya usaha itu tidak lepas dari yang namanya modal. Ada modal yang memang ada disebutnya inti core, modal inti dari usaha kita sendiri umpamanya. Kita punya modal pribadi gitu kan untuk mulai usaha. Namun ketika mengembangkan usahanya gitu kan, kita perlu suntikan dana nih, perlu modal gitu kan, maka kita bisa bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan ya. Salah satunya adalah lembaga keuangan yang bergerak di perusahaan Anjak Piutang ini atau factoring company. Untuk apa? Kelancaran modal kerja ya, buat produksi, mungkin penambahan barang dan lain sebagainya. Yang ketiga, manfaat bagi kreditur atau klien ini pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang. Nah, ini yang dikhawatirkan dari semua pengusaha ya, kreditur itu kan, ketika dia berdagang, berjual beli dengan secara tangguh, dengan cara cicilan debiturnya itu kan, resikonya adalah piutang yang tidak terbayarkan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia bekerja sama dengan perusahaan Anjak Piutang ini sendiri atau factoring company, sehingga resiko itu diminimalisir lah ya, agak kecil, karena memang perusahaan Anjak Piutang ini ya, atau company factoring ini ya, yang terlibat langsung terhadap ya tanggung jawab terhadap penagihan debitur yang terhutang di perusahaan klien tersebut. Oke ya, paham ya? Bunga paham nggak? Kayak paham aja, dongeng ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah bagi debitur. Debitur itu siapa sih? Debitur itu adalah konsumen yang melakukan atau mengajukan kerjasama lewat pembelian atau pembiayaan kepada klien dengan cara cash ataupun secara tangguh. Nah, tentunya bagi debitur atau konsumen ini yang tadi Bapak bilang di awal ya, akan memberikan kesempatan untuk melakukan pembelian berjangka dengan perusahaan klien. Tadi dia harus, ketika dia mau beli sepeda motor dengan harga cash yang harganya tinggi gitu kan, sehingga harganya bisa terjangkau dengan cara pembayaran secara tangguh ya. Nah, paham ya? Kita lanjut kepada dasar hukum Anjak Piutang itu sendiri. Nah, dasar hukum Anjak Piutang syariah tentunya berbeda nanti dengan Anjak Piutang konvensional. Nah, nanti Bapak kasih tugasnya tuh ada perbedaan, kamu cari nanti perbedaan antara Anjak Piutang konvensional dan Anjak Piutang syariah. Nah, dasar hukumnya Anjak Piutang syariah yang pertama itu adanya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang lembaga pembiayaan ya, yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, salah satunya adalah Anjak Piutang syariah ini.
tahun 1988 ini di zaman Presiden Pak Soeharto, ya. Berarti Kepres ini diberikan, ya, dicetuskan oleh Pak Presiden Soeharto, ya, karena memang kepala tertinggi negara itu di kita ini Republik Indonesia adalah presiden yang tertinggi, ya. Jadi apapun keputusannya, kebijakannya, maka ada secara tertulisnya, ya, ada secara tertulisnya, maka ini juga menjadi sebagai dasar hukumnya, gitu ya. Maksudnya Pak, keputusan presiden itu apa sih Pak? Berarti omongan? Iya, omongan dan ultimatum yang secara tertulis disahkan, gitu. Paham ya? Nah, yang kedua, peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 84, ya, garis miring PMK, peraturan Menteri Keuangan nomor 12 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan, ya. Menteri Keuangannya Bapak kurang tahu nih, apakah masih dulu Sri Mulyani, apakah tahun 2006 apa Pak Bu Sri Mulyani atau sama dengan ke sekarang, ya. Nah, ini peraturan yang kedua adalah yang dibuat oleh Menteri Keuangan, karena Menteri Keuangan salah satunya adalah kebijakan keterkaitan dengan urusan keuangan. Kalau lembaga keuangan berarti kan udah jelas lembaga keuangan yang dihasilkan itu adalah pengaturan uang, gitu ya. Maka peraturan Menteri Keuangan ini juga menjadi dasar hukum, ya, dari anjak piutang syariat sendiri. Yang ketiga, dasar hukumnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional atau disingkatnya adalah DSN, ya. DSN MUI nomor 67 garis miring DSN strip MUI di bulan 3 Maret 2008 tentang anjak piutang syariah. Jadi dasar hukum yang ketiga ini paling penting karena memang ini keterkaitan dengan produk syariah. Kalau produk-produk syariah itu diharuskan memang melalui fatwa yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional ini adalah kumpulan dari orang-orang atau praktisi yang memang di lembaga syariah yang arti dengan ekonomi syariah. Nah, ini bekerja sama melalui musyawarah mufakat dengan MUI. Siapa itu MUI? MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Berarti keseluruhan ulama yang ada di Indonesia naungan atas lembaga MUI pusat yang memberikan keputusannya, ya. Maka disebutlah yang namanya fatwa. Paham ya? Yang ketiga, yang D, ya, Fatwa DSN nomor 10 garis miring DSN MUI bulan April tahun 2000 tentang wakalah, ya. Definisi wakalah itu apa sih? Tentang perwakilan, berarti keterkaitan dengan perwakilan, ya. Berarti ini masih ada kaitannya dengan anjak piutang syariah. Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang hadis tentang anjak piutangnya. Karena memang ini anjak piutang syariah harus ada dasarnya. Kalau syariah itu dasarnya, hukum syariah itu ada dua. Dasarnya yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, ya, Rasulullah SAW, itu berupa hadis. Nah, Bapak akan bacakan hadisnya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan pengusiran orang-orang Yahudi Bani Tazir dari Khaybar, ada di antara mereka yang mengadu kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, Kau menyuruh kami keluar dari daerah ini, sedangkan kami masih memiliki kredit di tangan nasabah kami dan belum jatuh tempo." Rasulullah lantas memerintahkan pemberian diskon atau rabat disebutnya untuk menerima pembayaran sebelum waktunya. Nah, ini berarti
ketika zaman dulu ya ada orang Yahudi yang ada kumpulannya di orang Yahudi nih, itu seorang pemberi hutang ya, orang Yahudi pemberi hutang, artinya orang yang berikan kredit. Ada masyarakat di kota tersebut gitu kan, ada yang menjadi debitur si tukang kredit tadi. Nah, ketika ada pengusiran, ada sesuatu hal orang Yahudi mungkin gak sepaham dengan orang Islam gitu kan, sehingga diusir gitu kan, maka ketika dia mengatakan ya saya punya aset di tangan debitur yang masih ada, sehingga ada yang Rasulullah memberitakan ada yang memberikan diskon, artinya yang memberikan tanggungan atas dari piutang yang telah dilakukan di zaman di zaman Rasulullah gitu kan. Nah, maka pemberian diskon ini atau rabat ini ya, ini salah satunya adalah wakalah ya, perwakilan atas atau hiwalah ya, ada wakalah, ada hiwalah pengalihan piutang tersebut gitu ya. Nah, akad dalam anjang piutang syariah juga ini menurut fatwa DSN MUI bulan April yang ketiga tentang anjang piutang. Pertama, ada akad yang dapat digunakan dalam anjang piutang syariah adalah wakalah bil uzro ya, perwakilan ya, pihak yang berhutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan pembelian penagih hutang kepada pihak yang berhutang ya. Terus pihak yang ditunjuk dimaksud dengan poin B tadi tersebut menjadi wakil ya, menjadi wakil dari pihak yang berpiutang. Siapa yang berutang? Ada yang mewakilkan untuk melakukan penagihan atau collection. Nah, penagihan ininya berarti ada individu, ada sebuah lembaga, ada individu. Lembaga ini disebut namanya perusahaan anjak piutang atau company, pastoring company ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan atau qard ya. Dana talangan atau dana qard ini berarti ditunjuk oleh yang jadi wakilnya siapa tadi? Berarti siapa? Perusahaan anjak piutang pada pihak yang berhutang. Selanjutnya kita lihat atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujroh ya. Besar ujroh harus disepakati pada saat akan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari piutang. Nah, pembayaran ujroh dapat diambil dari dana talangan atau sesuai dengan kesepakatan akad. Nah, antara akad wakalah bil ujroh dan akad qard tidak dibolehkan adanya keterkaitan atau ta'alluq ya. Nah, ini jelas bahwasanya di dalam konsep syariah, dalam ekonomi Islam itu yang paling penting adalah akadnya ya. Jadi akad itu adalah merupakan kesepakatan bersama gitu ya. Paham ya? Kita lanjut. Sekarang mekanisme dari anjak piutang syariah. Pertama, hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan ya, itu mekanismenya. Hak dan kewajiban dalam pengalihan piutang ya. Ini mekanisme dalam anjak piutang syariah ya. Dan hak kewajiban pihak yang berhutang ya, ada piutang yang menjadi objek wakalah bil uzrohnya ini. Jadi objeknya apa? Objeknya adalah piutang, karena emang urusannya ini jasa ya, piutangnya ya. Nah, antara akad antara wakil pengalihan piutang dan pihak yang berhutang. Nah, fasilitasnya yang dapat diberikan perusahaan anjak piutang itu adalah berupa dalam penagihan, dalam pengelolaan penjualan kreditnya ya kepada kreditur ya. Yang pertama adalah berdasarkan tanggung jawab ya. Jadi kalau orang yang punya hutang ya harus punya tanggung jawab, harus ngeh dengan hutangnya gitu kan. Berarti diberikan segala pemahamannya ya tentang hutang piutangnya. Yang kedua, diberikan MOU-nya, perjanjiannya ya, atau jaminan dan lain sebagainya, sehingga si calon kreditur atau kreditur ini ya mau untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Terus berdasarkan pemberitahuannya ya, pemberitahuan ini surat biasa tagihan atau apa dan lain sebagainya ya. Terus berdasarkan wilayah ini berarti keterkaitan dengan tempatnya ya, di mana perusahaan itu beroperasi. Terus berdasarkan pelanggannya ya.
pelanggannya, ada segmennya, apakah karyawan, apakah apa dan lain sebagainya, seperti itu ada dikalkulasikan. Oke, terima kasih, Bapak udah habis itu ya. Oke, terima kasih. Itu mana videonya? Kita foto dulu. Oke, dikit lagi habis, sudah selesai 45 menit ya. Cukup jelas atau dimengerti dari penjelasan Bapak? Apa kurang paham? Apakah seperti dongeng sebelum tidur? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan atau tidak? Paham ya? Ya. Paham, Pak. Iya, kalau Bapak jelasin pada kudu paham lah. Bunga paham nggak? Paham, Pak. Ya, kalau Bunga paham berarti semua paham kali ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi perusahaan anjak piutang ini adalah sebagai penjamin. Penjamin dari apa? Penjamin dari klien yang bekerja sama karena kaitannya dengan urusan piutang. Gitu. Agar tujuannya adalah meminimalisir keterkaitan resiko kredit macet. Gitu kan? Pak, perusahaan anjak piutang itu apa aja, Pak? Kemarin kan udah Bapak kasih tugas, ya kan? Perusahaan anjak piutang itu biasanya berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Salah satunya adalah bank, gitu. Ada apakah di bank, kemarin Bapak kasih contoh ada bank BNI kan, BNI Syariah, ada perusahaan anjak piutangnya dengan produk apa kemarin, ya kan? Ya perusahaan bank-bank juga berbeda-beda, pasti ada perusahaannya yang menjamin anjak piutang itu sendiri. Paham? Ya, dari sejarahnya ya. Terus nih, selain dari mungkin ada beberapa menit ya, ini ada soal yang sudah diberikan nih soalnya ya. Walaupun Bapak nggak bimbing kamu yang bimbing PDM siapa? Pak Edi ya? Nah, nanti Bapak ya Bapak konfirmasi dengan sehat semuanya ya. Semoga pada sehat, rezekinya banyak ya, makin cantik, makin berkah ya. Amin ya. Oke, terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.